Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Mudah-mudahan kalian baik ya. Alhamdulillah ibu juga hari ini baik, sehingga ibu bisa memberikan materi IPS untuk kelas 9 semester 2. Materi IPS kelas 9 semester 2 diawali oleh materi mengenai perdagangan internasional. Dan tujuan pembelajaran hari ini ada 4, yaitu ibu harus menjelaskan apa yang dimaksud dengan perdagangan internasional. Yang kedua, ibu pun harus menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. Yang ketiga, harus menganalisa manfaat perdagangan internasional. Dan yang terakhir, tujuannya mampu menemukan hambatan perdagangan internasional. Mari kita mulai. Ibu menjelaskan tentang pengertian perdagangan internasional. Suatu negara dengan negara lain itu mempunyai kemampuan yang berbeda atau tidak sama dalam menghasilkan barang dan jasa. Contohnya, negara Indonesia mampu menghasilkan pertanian karena sumber daya alamnya melimpah di pertanian, sedangkan Singapura tidak, kurang mampu dalam menciptakan atau menghasilkan sumber daya alam yang berasal dari pertanian, karena di sumber daya alam di Singapura sangat kurang. Perbedaan sumber daya alam tersebut itu dikarenakan apa? Yang pertama, karena luas wilayah. Luas wilayah suatu negara itu sangat mempengaruhi karena sumber daya alam itu dihasilkan oleh alamnya itu, sehingga kalau seandainya luas wilayah suatu negara itu lebih luas, dimungkinkan atau kemungkinan sumber daya alamnya pun akan lebih melimpah. Lalu letak geografis itu kan berkaitan dengan cocok tidak sumber daya alam yang ada di daerah pegunungan. Daerah pegunungan berarti seperti kita cocok untuk sumber daya alam yang menghasilkan teh misalkan. Tapi kalau laut berarti lebih cocok ke palawija misalkan, kelapa dan lain sebagainya. Lalu iklim suatu negara ini dipengaruhi juga oleh cuaca yang ada di negara tersebut. Misalkan di Indonesia kan iklimnya hanya dua musim tuh, musim panas sama musim dingin. Kalau di negara yang lain ada yang 4 musim panas, musim dingin, musim semi, musim gugur, sehingga mungkin sumber daya alamnya akan berbeda dengan sumber daya alam yang ada di kita karena iklimnya pun berbeda. Lalu untuk memenuhi kebutuhan dari suatu negara itu, negara tersebut bisa dihasilkan oleh negara itu sendiri, atau mereka bisa memenuhinya itu dengan cara membeli dari negara lain. Nah, kondisi inilah yang menyebabkan suatu negara melakukan perdagangan internasional. Ya, jadi perdagangan internasional itu disebabkan oleh oleh kondisi di mana kondisi suatu negara itu berbeda-beda dan mereka itu bisa menghasilkan barang dan jasa untuk kebutuhannya, atau mereka tidak bisa sehingga mereka harus membeli dari negara yang lain. Jadi menyimak mukadimah yang barusan, ibu bisa membaca teori dari buku. Jadi perdagangan internasional itu adalah pertukaran barang dan jasa
Antara siapa? Antara dua negara atau lebih dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Nah, kegiatan perdagangan internasional itu ada dua, ada mengirimkan atau menjual barang, ada menerima atau masuknya barang dari negara lain. Yang pertama coba Ibu dijelaskan dulu. Mengirimkan atau menjual barang ke negara lain itu disebut ekspor. Negara yang melakukan ekspor itu disebut eksportir. Jadi kita mengeluarkan barang ke negara yang lain, ekspor. Dan negara yang melakukan ekspor itu disebut eksportir. Lalu yang kedua, masuknya barang dari negara lain itu disebut impor. Negara yang melakukan impor itu adalah importir. Jadi kalian harus bisa membedakan ya, apa yang dimaksud dengan ekspor, apa yang dimaksud dengan impor. Dan jangan kebalik, ekspor sama eksportir. Dan jangan kebalik juga, impor sama importir. Lalu berikutnya, faktor-faktor yang mendorong perdagangan internasional. Nih, faktor yang mendorong perdagangan internasional itu, jadi kenapa sih satu negara melakukan perdagangan internasional? Ada 5 faktor pendorong perdagangan internasional. Yang pertama, karena perbedaan sumber daya yang dimiliki oleh negara, yang tadi itu. Jadi misalkan Indonesia melimpah sumber daya alam, pertanian dan laut, perikanan laut misalkan. Kalau Singapura nggak punya, tapi mereka lebih ke, kalau tidak salah Singapura tambang, ya ada banyak. Lalu yang keduanya karena perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia itu lebih jelasnya itu kualitas sumber daya manusia itu kepintarannya atau kemampuannya. Jadi itu akan berbeda hasilnya gitu ya. Misalkan anak yang pintar dan anak yang kurang pintar itu hasil ulangannya pun akan berbeda. Itu perbedaannya gitu. Dan mereka kalau menciptakan sesuatu, menciptakan barang dan jasa itu akan lebih baik jika kualitas sumber daya manusianya baik. Lalu yang ketiganya perbedaan iptek, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jelas itu mah, karena ilmu pengetahuan dan teknologi itu yang dimiliki oleh negara maju, maka kualitas barang yang dihasilkan oleh negara-negara maju itu akan lebih baik pula. Lalu yang keempat, perbedaan budaya suatu negara. Misalkan budaya di Indonesia nih, budaya di Indonesia itu senang banget mengukir, seni ukir dan lukis dan ini misalkan batik tuh. Perbedaan budaya. Jadi itu menjadi ciri khas Indonesia. Ya, ciri khas Indonesia, budaya Indonesia. Lalu yang terakhir, faktor yang mendorongnya itu adalah perbedaan lain-lain. Nah, perbedaan lain-lain itu ada perbedaan upah, ada perbedaan biaya produksi, dan ada perbedaan selera terhadap suatu produk. Lalu berikutnya, manfaat perdagangan internasional. Manfaat perdagangan internasional itu banyak sekali anak-anak. Yang pertama, setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa karena di negaranya tidak bisa menghasilkan misalkan ya barang dan jasa, sehingga mereka membeli dari negara yang lain, jadi bisa terpenuhi kebutuhannya. Yang keduanya, setiap negara dapat menciptakan spesialis produknya. Itu jadi ciri khas, misalnya tadi contohnya Indonesia dengan seni ukir dan membatiknya gitu. Yang ketiga, penduduk dari negara yang melakukan perdagangan internasional akan mendapatkan barang dengan mudah dan harga murah. Jelas kita yang melakukan masyarakat yang negaranya melakukan perdagangan internasional akan mendapatkan barang itu dengan mudah dan murah. Contohnya aja misalnya kita nih ya, misalkan ada ibu-ibu yang lagi ngidam pengen jeruk mandarin misalkan.
kebayang kalau misal di negara Indonesia tidak melakukan perdagangan internasional, tidak menerima ekspor jeruk Mandarin, si ibu itu harus ke luar negeri dong beli jeruk dari Mandarin. Enggak kan? Berarti kita itu masyarakat itu lebih mudah karena negaranya melakukan perdagangan internasional dan lebih murah juga. Lalu yang berikutnya mendorong kegiatan produksi. Kalau satu negara melakukan ekspor perdagangan internasional, jelas itu mendorong produksinya itu lebih banyak kegiatan produksinya. Lalu berikutnya, setiap negara dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara karena mereka sering berhubungan, melakukan perdagangan internasional sehingga persahabatannya pun akan lebih terjalin. Lalu berikutnya, kegiatan produksi dapat meningkat sehingga perusahaan bertambah maju. Karena si perusahaan terus memproduksi sehingga si perusahaannya itu akan maju pesat dibandingkan yang produksinya kurang gitu. Lalu pendapatan negara meningkat melalui perolehan devisa hasil ekspor. Ibu, apa yang dimaksud dengan devisa? Devisa itu pembayaran yang diakui oleh semua negara. Jadi kalau kita melakukan ekspor itu dibayarnya itu dengan devisa. Devisa itu alat pembayaran ya. Lalu berikutnya mendorong kemajuan iptek. Iptek itu ilmu pengetahuan dan teknologi. Gimana Ibu mendorong kemajuan? Biasanya ya kita kalau melihat orang lain lebih canggih, lebih bisa gitu, kita tuh kadang suka berpikir orang lain kok bisa, kok kita tidak gitu. Akhirnya terdorong tuh ingin seperti negara yang lain, itu mendorong kemajuan iptek, lebih tertantang untuk memajukan ipteknya. Lalu berikutnya mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyerap tenaga kerja, sehingga kalau menyerap tenaga kerja, pengangguran akan semakin berkurang. Lalu berikutnya hambatan perdagangan internasional. Hambatan perdagangan internasional ada 5. Yang pertama, produk luar negeri lebih murah dari produksi dalam negeri. Wah, kalau lebih murah tuh akhirnya kan pasti kita tuh lebih banyak memproduksi mengkonsumsi barang-barang luar negeri karena produksi dalam negeri lebih mahal cenah, sehingga kita tidak bisa mengekspor tuh ya, tidak bisa mengekspor, jadi mengimpor lah ayo barang-barang dari luar negeri. Lalu yang keduanya hambatan perdagangan internasional, bea masuk yang tinggi. Apa yang dimaksud bea? Bea itu pajak masuknya yang tinggi. Misalkan ada perusahaan luar negeri yang mau mengirim barang ke kita, mengekspor, misalkan kita kita mengimpor barang, pas masuk ternyata pajaknya mahal, itu menghambat juga, jadi pada males gitu untuk mengirim atau mengeluarkan barang. Lalu adanya proteksi dan kuota. Adanya proteksi itu diprotek gitu loh, dibatasi. Apalagi dengan kuota. Kalau kuota dibatasi dari jumlah, kalau proteksi mah lebih ke kualitas, dibatasinya kualitas. Kalau kuota misalkan kita harus hanya boleh mengekspor 1000 unit, lebih dari itu nggak boleh. Nah, itu bisa menghambat juga perdagangan internasional. Lalu yang keempatnya, hambatannya adalah adanya peraturan dumping. Apa sih yang dimaksud dengan perusahaan dumping? Peraturan dumping itu adalah peraturan di mana penjualan barang di luar negeri lebih murah dibandingkan harga dalam negeri. Jadi kita tidak akan melakukan ekspor kalau gitu, karena kalau kita melakukan ekspor dan menjual ke luar negeri itu lebih murah.
Nah, lebih baik ya kita jual di dalam negeri aja karena dalam negeri lebih mahal gitu. Itu disebut dengan peraturan dumping. Yang berikutnya, yang terakhir adalah adanya pertentangan politik dan peperangan, di mana satu negara ada peperangan dan misalkan berselisih paham sehingga mereka pasti tidak mungkin melakukan perdagangan internasional, tidak mungkin melakukan ekspor dan impor. Itu adalah materi terakhir dari perdagangan internasional. Oke, terima kasih anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas waktunya. Semoga kalian mengerti. Jika kalian tidak mengerti, boleh didengarkan lagi rekaman suara ibu atau kalian boleh chat ke ibu pribadi atau ke grup, boleh bertanya apa yang belum dimengerti tentang materi perdagangan internasional. Kita tutup ya pertemuan kita dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak, kekurangan dan kelebihannya ibu minta maaf. Sampai ketemu insya Allah minggu depan. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu diberikan kesehatan ya. Ibu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.